Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sekarang kita masih pembahasan laqab nama kunyah. Hukum nama kunyah dan laqab. Hukum nama kunyah dan laqab. Wa idza jatama'al ismu wal laqabu. Kalau terkumpul nama dan laqab, yaitu ada orang punya nama terus punya laqab. Iya, lihat bukunya Abdullah yang menengok langit. Nanti tidak kembali matamu itu. Jika berkumpul nama dan laqab. Jika berkumpul nama dan laqab, yaitu ada orang punya nama terus punya gelar. Ada gelarnya. Wajib ta'khirul laqab fil afsah. Wajib laqab itu berada di akhir berdasarkan yang paling fasih. Boleh laqab di depan. Boleh laqab di depan. Tapi yang paling fasih laqab itu namanya gelar itu di belakang. Ada orang punya gelar. Paham kan? Di belakang. Misalnya Ilham SPDI misalnya. Paham Ilham? Iya. Jelas ini? Ini dibilang laqab susunannya. Urutannya begitu. Tapi itu paling fasihnya. Kalau ada orang gelarnya di depan, tidak masalah. Tapi itu tidak fasih. Tidak fasih. Nah, ja'a Zaidun Zainul Abidin. Begitu dia. Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Jadi nama dulu baru laqab. Nama dulu baru laqab. Iya. Terus apa i'rabnya laqab? Ini sekaligus dikasih. Sekaligus dikasih. Apa itu i'rabnya gelarnya? Wa yakunul laqabu. Ketika ini ya. Dan jadilah laqab tabi'an lil ismi. Pengikut untuk nama. Fil i'rab dalam i'rabnya. Lihat catatan 233. Yaitu sebagai badal atau atof bayan. Jadi i'rabnya itu sebagai tabi'. Berarti mengikuti nama. Dia sebagai atof bayan atau apa? Sebagai atof bayan atau badal. Jadi itu nanti antum i'rab. Gelar itu sebagai badal atau atof bayan. Artinya tabi'. Pengikut sebelumnya. Makanya lihat. Ja'a Zaidun. Zainul Abidin. Zainu. Kalau ra'aitu Zaidan. Apa itu baca? Zainal Abidin. Marartu bi Zaidin. Zainil Abidin. Paham ini? Jadi ikut sebelumnya. Kalau nama marfu, dia juga marfu. Kalau nama mansub, dia juga apa? Mansub. Kalau nama majrur, dia juga majrur. Ini i'rabnya. Jadi sekali jalan ini. Padahal di sini adalah pembahasan ma'rifah nakiro. Tapi karena nanti tidak akan lewat lagi ini masalah nama laqab. Di sini diselesaikan dulu. Itu i'rabnya. Wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fil i'rab. Jadilah laqab mengikuti nama dalam i'rab. Itu hukum asalnya. Illa kecuali. Perhatikan itu yang dikecualikan. Idza kana mufradain. Jika keduanya mufrad. Mufrad di sini maksudnya apa itu? Lihat catatan 2, 3, 4. Nama dan gelar tersebut bukan berupa mudhaf atau syabihun bil mudhaf. Yaitu nama dan gelar itu berupa satu kata. Namanya satu kata, gelarnya satu kata. Paham kan? Iya. Contoh dulu. Kata beliau, jadi illa idza kana mufradain, kecuali jika keduanya mufrad, yaitu bukan mudhaf dan bukan syabih bil mudhaf, yaitu satu kata, fayajibu idhofatul ismi ilal laqabi, maka wajib diidhofakan nama ke laqab. Jadi malah sekarang wajib hukumnya berupa mudhaf mudhafun ilai. Itu kalau dua-duanya mufrad. Dua-duanya satu kata.
Nah contoh ya, Sa'idu Kurzin. Sa'idu nama, Kurzin lakob. Sama-sama mufrad. Sa'id satu kata namanya, lakobnya satu kata. Kurz. Maka wajib kurzin mudhofun ilai. Idhofah apa ini? Kenapa bisa ma'rifah? Ini kan luar daripada kaidah kita. Kan nama kan ma'rifah. Lakob juga apa? Ma'rifah. Kok ada ma'rifah mudhofun ilai? Paham gak ini? Kan ini pembahasan ma'rifah. Sekarang nama ma'rifah atau nakiro? Nah jelas di pembahasan ma'rifah. Kok bisa mudhof? Ada catatan di bawah. Catatan 235. Idhofah yang dimaksud ialah idhofah lafdhiyah. Penyandaran secara lafaz. Penyandaran secara lafaz. Bukan idhofah ma'nawiyah. Kan ada idhofah ada maknanya. Ada makna min, ada makna fi, ada makna apa? Li. Itu namanya idhofah apa? Ma'nawiyah. Idhofah di sini maksudnya apa? Idhofah lafdhiyah. Idhofah lafdhiyah. Sebagaimana akan datang penjelasannya pada pembahasan bab majrur dengan mudhof. Nah, ini sengaja saya belum jelaskan. Nanti datang babnya. Kita belum dapat di kitab sebelumnya. Yang penting sekarang, ini namanya idhofah lafdhiyah. Idhofah lafdhiyah itu tidak dipersyaratkan harus nakiro. Idhofah lafdhiyah itu tidak dipersyaratkan harus apa? Nakiro. Kenapa saya belum jelaskan di sini? Apa itu idhofah lafdhiyah? Ada babnya nanti di penulis. Ada babnya nanti. Yang penting dulu, ini namanya idhofah lafdhiyah. Ini namanya idhofah apa? Lafdhiyah. Oh dibolehkan. Dibolehkan. Misalnya ada orang bernama Zaid. Gelarnya Battoh. Satu kata. Kalau gelarnya Ampunako enggak boleh. Itu jadi tabi. Ini gelarnya. Namanya satu kata, gelarnya satu kata. Maka boleh antum idhofakan. Antum katakan Zaidu Battotin. Zaidu Battotin. Jelas ini? Jelas ini? Ini kalau namanya satu kata, gelarnya satu kata. Boleh diirob dengan mudhof. Mudhofun ilaih. Idhofah apa namanya? Idhofah lafdhiyah. Nanti akan diterangkan apa itu maksudnya idhofah lafdhiyah. Ini kita baru mendengar namanya. Baru mendengar namanya. Belum tahu apa dia. Iya. Jelas sampai di sini? Jadi ingat saja. Jadi asalnya namanya lakob itu tabi. Pengikut nama. Pengikutnya nama. Kecuali namanya satu kata, lakobnya satu kata. Maka dia i'robnya mudhofun ilai. Itu gelar. Gelar itu i'robnya mudhofun ilai. Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Artinya kalau ada nama mufrad, gelarnya bukan mufrad. Tabi. Seperti itu. Di atas. Zaidun Zainul Abidin. Namanya mufrad. Tapi gelarnya apa? Zainul Abidin. Mufrad atau bukan? Bukan mufrad. Jadi tabi. Demikian pula kalau dibalik. Namanya bukan mufrad. Gelarnya mufrad. Misalnya antum katakan. Ya ada orang namanya dua kata. Namanya berapa? Dua kata. Seperti apa? Abdullah. Gelarnya Kurz. Abdullah Kurz. Antum bilang Abdullahi Kurzun. Tidak boleh idhofah. Karena namanya berupa dua kata, gelarnya satu kata. Pokoknya harus sama-sama. Nama satu kata, gelarnya juga apa? Satu kata, baru idhofah. Paham ini Abdul Wahab? Siapa yang belum paham? Ini masalah? Azhar? Yakin? Nanti antum tanya Rizki masalahmu?
Antum paham? Hmm? Hmm? Yakin? Betul yakin? Baik. Terus, kalau kunyah gimana? Itu kan antara lakop dan nama. Jadi nama dulu baru lakop. Kalau kunyah gimana? Kan kadang ada orang punya nama, punya lakop, punya kunyah. Gimana cara menyusunnya? Atau orang punya nama, kunyah, tidak punya lakop. Gimana cara menyusunnya? Lihat pernyataan penulis. Wala tartiba bainal kunyati wal ismi. Tidak ada urutan. Tidak ada urutan antara kunyah dan nama. Artinya kalau ada orang punya nama dan kunyah, bebas. Boleh Abu Abdillah Muhammad. Muhammad Abu Abdillah. Tidak ada masalah. Jadi itu yang wajib di belakang menurut yang paling fasih itu antara nama dan lakop. Adapun nama dan kunyah bebas. Bisa Ibrahim, Abu Sayyid Ibrahim. Belum ada. Abu Fulan. Ibrahim Abu Fulan. Abu Fulan Ibrahim. Boleh. Dipahami ini? Dibolehkan. Tidak ada urutan. Wala bainal kunyah wal laqab. Masya Allah. Tidak ada urutan antara kunyah dan laqab. Tidak ada urutan antara kunyah dan laqab. Paham lagi nih? Jadi ada orang punya laqab Zainul Abidin. Terus ada dia punya kunyah Abdullah. Dia punya kunyah siapa? Abu Abdillah. Antum boleh katakan Abu Abdillah Zainul Abidin. Boleh juga apa? Zainul Abidin Abu Abdillah. Kalau ada orang punya tiga. Boleh. Ada orang punya lakop, nama, kunyah. Boleh antum bilang Abu Abdillah Zainul Abidin. Paham kan? Terus boleh juga Zainul Abidin Abu Abdillah di belakang sekali. Kan tidak ada urutan dia. Boleh di belakang lakop. Boleh di depannya lakop. Karena tidak ada urutan antara lakop dan kunyah. Yang penting jangan lakop di depan. Boleh Zaidun Abu Abdillah Zainul Abidin. Jadi ini kunyah terserah posisinya. Boleh di belakang, di tengah, di depan. Antum bisa paham ini? Yang penting kalau ada nama ada lakop, nama dulu baru nantilah lakop. Dipahami ini? Jelas ini? Siapa yang belum paham ini urutan? Baik, lanjut. Pembahasan terakhir untuk nama. Wayang qasimul alamu aidha. Terbagi juga nama ke mufradin wa murakkabin. Ini tadi ada nama yang murakkab. Ada nama mufrad, satu kata. Dan ada nama murakkab, dua kata. Seharusnya pembagian ini dulu yang lebih duluan. Baru isim kunyah lakob. Supaya nanti ditahu nama mufrad dan nama murakkab. Kan tadi ada disinggung ada nama mufrad, ada nama murakkab. Jadi kita duluan tahu ya murakkab tadi sebelum datang pembagiannya. Sekarang alhamdulillah yang qasimul alam aidon terbagi juga nama. Ila mufradin ke mufrad wa murakkab dan ada nama murakkab. Fal mufraduka nama mufrad seperti Zaid, Hin yaitu nama satu kata. Nama mufrad itu nama yang satu kata. Wal murakkab sementara murakkab salah satu aksam. Sementara nama yang murakkab itu terbagi tiga. Ada nama orang murakkab tersusun dari lebih dari satu kata. Artinya dua paling rendah ya. Tapi susunannya itu terbagi tiga bentuknya. Pertama murakkabun idhofi. Ada susunan idhofi. Ada catatan 237. Murakkab idhofi.
Iya. Yaitu di i'rab yang pertama sesuai dengan amilnya. Dan yang kedua selalu majrur sebagai mudhofun ilai. Berarti ini murakkab idhofi ada nama susunannya mudhof, mudhofun ilai. Ada nama susunannya mudhof, mudhofun ilai. Kata pertama mudhof, kata kedua mudhofun ilai. Seperti contohnya Abdillahi. Jadi kata kedua itu selalu majrur. Adapun abdunya boleh abdul, abda, abdi. Karena nama mudhof ndak mabni. Paham Abdallah? Bisa Abdullah, bisa Abdallah, bisa Abdillah. Yang wajib majrur itu kata yang kedua. Yang menjadi mudhofun ilai. Paham ya? Yang pertama tergantung penyakit. Ini nama idhofah. Wa Abdirrahman sama. Terus faedah dari penulis wa jami'il kuna, seluruh kunyah itu namanya nama murakkab idhofi. Seluruh kunyah itu nama murakkab idhofi. Abu Abdillah, Abu Ahmad, Abu Muhammad, Abu Bakar. Itu nama apa semua itu namanya? Nama murakkab. Seluruh kunyah nama murakkab. Seluruh kunyah nama apa? Murakkab. Paham Abu Dhar? Yakin? Enggak ngantuk? Sedikit? Paham? Enggak ngantuk? Ngantuk sedikit. Baik. Nih ya. Kasih keluar setanmu itu. Baik. Jadi seluruh kunyah murakkab idhofi. Ini faedah sekali. Jadi kalau antum dapat kunyah, berarti kata kedua pastikan majrur. Abu Bakrin. Paham ini? Abunya tergantung penyakit. Ja'a Abu Bakrin. Ro'aitu Aba Bakrin. Marortu bi Abi Bakrin. Yang kedua itu faedah dari sini. Itu untuk membacanya nanti. Untuk membacanya nanti. Demikian pula ummu. Kata kedua majrur selama-lamanya. Nah, ummu Muhammadin. Kalau ummunya tergantung penyakit. Ja'at ummu. Kan begitu? Muhammadin. Ro'aitu ummah Muhammadin. Marortu bi ummi Muhammadin. Itu faedahnya ini dikasih. Supaya nanti antum bacanya sudah ditahu. Ini kan sudah mati harganya begitu. Jadi kata pertama di-i'rab sesuai dengan penyakit. Kata kedua majrur sebagai mudhofun ilai. Ini kalau murakkabnya idhofi, hati-hati. Yang kedua wa murakkab masji. Ini ismul ladzi lam yansharif. Ada namanya murakkab masji. Murakkab masji itu adalah kata yang asalnya tadinya dua kata tapi sudah dijadikan satu, digabung, tidak dipisah. Tidak dipisah. Lihat catatan 2238 apa yang terkait dengan i'rabnya. Di-i'rab dengan i'rab ismul ladzi la yansharif. Kecuali yang berakhiran waih maka mabni di atas kasro. Itu saya cuma ingatkan kembali di pembahasan ismul ladzi la yansharif. Jadi i'rabnya itu seperti ismul ladzi la yansharif. Dan bukan pada kata pertama. Kan sudah digabung. I'rabnya ada pada kata terakhir. Iya, lihat. Ba'la bakka. Jadi ka itu bisa ku, bisa ka. I'rabnya ismul ladzi la yansharif. Hadra mauta bisa tu. Dibawaihi. Nah ini dia. Itu mabni di atas apa? Kasro. Mabni di atas kasro. Makanya saya kasih catatan di bawah. Di-i'rab dengan i'rabnya ismul ladzi la yansharif. Kecuali berakhiran wai maka mabni di atas kasro. Jelas ini pembahasan? Ini namanya murakkab masji. Yang ketiga yang terakhir ada nama murakkab isnadi. Ini nama
murakkab isnadi. Murakkab isnadi itu nama yang terbuat dari fi'il fa'il, mubtada khobar. Ada namanya begitu. Kan ada nama mudhof mudhof nilai. Ada juga nama fi'il fa'il. Ada juga nama mubtada khobar. Ada orang kasih nama misalnya koma Zaidun. Koma Zaidun. Atau ada orang kasih nama Zaidun Qaimun. Itu kalau koma Zaidun nama apa itu? Susunan apa? Koma Zaidun. Fi'il fa'il. Ya kan? Zaidun Qaimun. Mubtada khobar. Ada orang, ya, banyak orang kasih nama begitu. Iya kan? Banyak orang kasih nama seperti itu. Iya. Gimana hukumnya ini kalau murakkab isnadi? Perhatikan. Ada catatan 239. Amil tidak berpengaruh padanya. Jadi kalau ada orang bernama koma Zaidun. Antum tidak ada pengaruhnya penyakit. Ja'a koma Zaidun. Ra'aitu koma Zaidun. Marortu bi koma Zaidun. Nah, Zaidun qaimun. Ja'a Zaidun qaimun. Ra'aitu Zaidun qaimun. Marortu bi Zaidun qaimun. Jadi kalau murakkabnya isnadi, tidak berpengaruh penyakit. Kalau murakkabnya isnadi, maka tidak berpengaruh penyakit. Iya. Baik. Jelas ini? Semua yang kita bahas ini, dari pembagian nama ada bentuk-bentuknya itu. Ada nama syaksi, jinsi, isim, kunyah, lakob. Nah, ada nama mufrad atau nama murakkab. Murakkabnya isnadi, idhofi, masjid. Semua itu ma'rifah. Semua itu hukumnya apa? Ma'rifah. Ini sudah genap ini untuk tahap dasar. Ini sudah lengkap. Ya, inilah dibilang ma'rifah berupa nama. Apakah namanya mufrad atau namanya murakkab? Apakah itu isim nama, lakob, kunyah? Atau namanya syaksi khusus atau nama jinsi. Semua itu hukumnya apa? Ma'rifah. Makanya di buku dasar dikatakan semua nama ma'rifah. Dipahami ini? Semua nama apa? Ma'rifah. Jelas itu pembahasan? Selesai. Berikutnya, kata tunjuk. Antum akan mendapatkan sebuah faedah baru di kata tunjuk ini. Yang antum tahu kata tunjuk itu siapa Arjun? Iya, isim isyarah. Apa saja itu? Iya, saya bahasa Indo, antum bahasa Arab, Masya Allah. Saya bilang kata tunjuk, dia bilang isim isyarah. Ya, alhamdulillah. Hada, hadihi, hadani, haulai, hatani. Apalagi Mas Ibrahim? Tilka. Apalagi? Sakif. Tanika. Fahri. Dalika. Danika. Terus? Ulaika. Itu kan yang kita tahu selama ini. Sekarang antum akan dirubah otaknya sedikit. Iya, isim isyarahnya itu yang mana sebenarnya? Kata beliau, kata tunjuk, faslun pasal. Ismul isyarati, ism isyarah adalah mawuddi ali musyarin ilai. Apa yang diletakkan untuk yang ditunjuk kepadanya. Jadi ism isyarah itu diletakkan untuk yang ditunjuk kepadanya. Wahwa da lil mufrodil mudakkar. Da untuk satu laki-laki. Jadi bukan hada, tapi da. Itu isim isyarahnya. Iya. Haknya apa nanti? Nah, jadi isim isyarahnya itu da. Itu isim isyarahnya. Orang tunjuk.
Ainahu? Da. Da. Bisa ini, bisa itu. Da. Itu dibilang isim isyarah. Jadi bukan hadza, tapi da. Bukan dalika, tapi da. Jadi itu semuanya di situ. Da, hadza, da. Dalika, da. Paham isim isyarah ini? Ini untuk satu laki-laki. Untuk satu laki-laki. Ini yang pertama. Iya. Di, wadi, wadih. Wati, watih. Wata, lil mufrodil mu'annatsati. Di situ antum bilang lil mufrodi atau lil mufrodati? Kurang satu, kurang ta. Yakin itu jujur itu antum? Yakin. Ini salah cetak. Kurang huruf ta. Masa perempuan mufrod? Perempuan itu mufrodah. Pakai ta. Lil mufrodati. Kurang huruf ta marbutonya. Lil mufrodatil mu'annatsati. Ya. Ini banyak. Jadi untuk perempuan, lil mufrodatil mu'annatsati, untuk satu perempuan boleh untuk menunjuknya di. Kan laki-laki da, kalau perempuan di, ti, ta. Jadi banyak perempuan. Kalau antum mau tunjuk perempuan boleh ta, di, ti, ti. Jadi untuk perempuan banyak. Untuk perempuan banyak. Terus wadani. Dani. Ini untuk apa ini? Lil musannal mudzakkar. Ini untuk dua laki-laki. Fi halatir rof'i. Dalam keadaan rofa. Jadi dalam keadaan rofa. Dani. Ini. Dani. Ini dua laki-laki. Wadaini. Sementara daini. Fi halatin nasbi wal jarri. Dalam keadaan nasab dan jer. Dalam keadaan nasab dan jer. Jadi kalau rofa, dani. Kalau nasab, zaini. Ini dua laki-laki. Terus watani, tani. Ini lil musannal muannasi. Ini untuk ya dua perempuan. Ya, muannasi. Sidik tidak konsentrasi. Afgan. Lil musannal muannati. Ada tak atau tidak? Tidak. Yakin? Lihat baik-baik. Tidak ada betul? Baik. Lil musannal muannati. Ini untuk dua perempuan. Ini untuk dua perempuan. Ini tani untuk dua perempuan. Ini dua perempuan. Fi halati rof'i. Dalam keadaan rofa. Wataini dan taini. Fi halatin nasbi wal jarri. Dalam keadaan nasab dan jer. Jadi tani ini dua. Ini dua perempuan dalam keadaan ropa. Ketika masuk penyakit ropa maksudnya. Taini ini dalam keadaan nasab dan jer. Maksudnya ketika masuk alat penasab dan penjer. Antum katakan ja'at tani ro'aitu taini marortu bitaini. Paham kan? Datang dua perempuan ini. Saya lewat dengan dua perempuan ini. Saya melihat dua perempuan ini. Paham ini maknanya? Dua perempuan. Walil jam'i mudzakkar kana au muannatsan. Sementara untuk jamak banyak orang mudzakkar kana laki-laki dia au muannatsan atau perempuan. Ulai
Ini untuk laki-laki atau perempuan, banyak orang. Mereka ini, mereka itu. Laki-laki atau perempuan. Ulai bil mat. Dengan dibaca mat. Apa maksudnya dibaca mat? 240. Adanya hamzah setelah alif. Itu dibilang mat. Adanya hamzah setelah alif. Paham ini? Ulai itu namanya dibaca mat. Indal hijaziyin. Menurut orang Hijaz. Ada catatan di bawah sebagai faedah 241. Dengan bahasa Hijaz inilah Al-Quran diturunkan. Makanya banyak di Quran ulai pakai hamzah. Pakai apa? Hamzah. Wabil qasr. Dan boleh dibaca dengan qasr. Seperti isim maksur tanpa hamzah. Dibaca qasr itu dibaca seperti isim maksur tanpa hamzah. Lihat catatan di bawah 242. Tidak ada hamzah setelah alif. Itu dibilang dibaca apa? Qasr. Jadi dibaca apa itu? Gimana bacanya bunyinya? Ula. Kalau tadi ulai. Kalau ini ula tanpa hamzah. Tanpa hamzah. Iya. Indat tamimiyin. Ini menurut orang Tamim. Menurut orang Tamim. Suku besar juga di Arab. Ya. Menurut orang Tamim dibaca qasr. Inilah dibilang isim isyarah. Ini yang dikatakan isim isyarah. Da, di, ti, ta, dani, daini, tani, taini. Ulai, bahasa Tamim. Ini dikatakan isim isyarah. Terus yang lainnya selama ini haulai, ada haknya, dalika, ada likanya. Itu tambah-tambahannya. Untuk menunjukkan sesuatu. Lihat. Wa yajuzu dukhuluha. Wa yajuzu dukhuluha. Boleh masuk ha. Ini sudah mulai sekarang. Boleh masuk ha. Jadi nanti kalau masuk ha semua di atas itu. Hada. Ha panjang. Hada. Hadi. Hadi. Hati. Hati. Hata. Hadani. Hadaini, hatani, hataini, haulai, haula. Paham ini? Boleh masuk ha. Boleh masuk ha. Ha apa namanya? Ha tambi. Ha untuk tambi. Tambi itu mengingatkan orang sebelum dia melihat yang ditunjuk. Itu namanya tambi. Antum segera lihat. Jadi saya kan mau tunjuk sesuatu. Saya mau tunjuk sesuatu. Gimana caranya saya tunjuk sebelum orang lihat? Saya pakaikan ha. Supaya orang lihat dulu. Ha. Dah. Paham maksudnya? Paham ini? Jadi saya bilang ha. Dah. Jadi antum sudah lihat dulu, perhatikan. Itu namanya tambi. Jadi itu fungsinya ha. Itu huruf. La mahalla lahu minal i'rab. Itu bukan isim isyarah. Itu huruf tambahan. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jelas ini ha sekarang? Iya, tapi jangan diuraikan ini di buku dasar. Enggak? Buku dasar. Hada isim isyarah. Itu sudah jadi. Dipahami ini? Nanti botak kepalanya orang. Enggak, jadi ini di buku ketiga baru kita dapat. Di buku ketiga enggak apa-apa, orang sudah paham isim isyarah. Sekarang kita tambahkan masalahnya. Ya. Jadi, wa yajuzu dukhulu ha tambi. Boleh masuk ha tambi. Sudah paham ha tambi? Ha yang berfungsi untuk apa? Mentambi. Apa itu tambi? Apalagi artinya tambi? Mengingatkan. Tambi. Coba kita lihat di bahasa kita apa dia bilang. Peringatan
perhatian. Itu tambi. Paham ini kan? Perhatian. Jadi orang sebelum dia tunjuk, dia minta dulu orang apa? Perhatian. Itu namanya tambi. Ha yang berfungsi untuk tambi. Ya. Ala asma'il isyarah. Jadi saya baca ulang. Yajuzu dukhulu ha tambi ala asma'il isyarah. Boleh masuk ha tambi atas isim-isim isyarah. Jadi semua isim isyarah di atas tadi itu boleh masukkan apa? Ha tambi. Nah contoh langsung sekarang. Hada, hadihi, hadani, hadaini, hatani, hataini, haulai. Paham itu untuk pertama sekarang? Untuk pertama. Berikutnya lagi. Wa idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan. Wa idza kana dan jika al-musyar ilai yang diisyaratkan kepadanya, yang ditunjuk kepadanya, ba'idan jauh. Jika antum tunjuk kepada sesuatu yang jauh. Jauh, yaitu itu. Kalau ini tadi kan masih ini. Sekarang itu. Antum mau tunjuk yang jauh. Al-haqta kamu ikutkan. Al-haqta kamu ikutkan. Ikut berarti di akhir. Kamu ikutkan ismal isyarati kafan harfiatan. Kamu ikutkan isim isyarah kaf huruf. Karena kaf itu ada dua. Ada ka domir, ada ka huruf. Kan sudah lewat tadi pembahasan domir ka, dorobaka. Ka di situ apa? Domir, isim. Tapi kalau ka yang masuk pada isim isyarah, ka huruf. Jadi kalau antum menunjuk yang jauh, ikutkan ka. Paham ya? Ikutkan apa? Ka. Jadi antum bilang sebelum ada ha, daka. Itu kalau antum mau tunjuk yang jauh. Daka, danika, tanika, ulaika. Aduh, antum paham ini? Tambahkan apa? Ka. Berubah artinya dari dekat menjadi jauh. Jadi yang membuat dia makna jauh itu kaf. Jadi ini. Daka itu. Ulai ini. Ulaika itu. Jadi yang membuat dia sekali lagi. Yang membuat dia bermakna jauh. Ka. Ka-nya di situ huruf. Ka-nya di situ siapa? Huruf. Itu harus anda perhatikan. Ka-nya huruf. Cuman anehnya beliau bilang tatasarrafu tasarrufal kafil ismiyah. Dia diperlakukan seperti diperlakukan kaf isim. Artinya gini, kalau satu laki-laki ka, satu perempuan ki, dua orang laki-laki atau perempuan kuma, banyak orang laki-laki kum, banyak perempuan kunna. Itu maksudnya. Jadi nanti antum bilang gini, daka. Kalau satu laki-laki antum aja bicara. Kalau dua, dakuma. Kalau banyak, dakum. Banyak perempuan, dakunna. Jadi berubah sekarang. Karena kaf itu bisa seperti isim. Lihat catatan di bawah. Ada catatan 243, 244. 243 tadi dibilang antum ikutkan pada isim isyarah kaf huruf. Bukan sebagai kaf domir yang masuk pada fiil, isim, dan huruf jar dalam pembahasan domir. Kemudian bertasrif seperti tasrifnya kaf isim 244 sebagaimana kaf domir yang masuk pada fiil, isim, dan huruf jar dalam pembahasan domir. Jadi bisa ka, ki, kuma, kum, kunna. Bisa begitu. Jadi jangan heran nanti. Dia itu seperti kaf domir. Tasrifnya. Padahal huruf tidak punya tasrif.
Tapi ini karena mirip dengan kaf domir sehingga dia bertasrif. Sehingga dia bertasrif. Jelas ini? Bihasabil mukhotob, kembali ke atas. Supaya langsung kita masuk contoh. Sesuai dengan yang diajak bicara. Bihasabi, sesuai dengan al-mukhotobi yang antum ajak bicara. Nah contoh. Daka. Kalau satu laki-laki antum tunjuk. Antum ajak bicara satu laki-laki. Daka. Kalau satu perempuan. Daki. Kalau dua orang. Dakuma. Banyak laki-laki. Dakum. Banyak perempuan. Dakunna. Dakunna. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Artinya antum sekarang sudah dikasih banyak lafadznya. Banyak bentuk-bentuknya. Dan semua ini hukumnya mabani. Terus di pembahasan kita sekarang, ma'rifah. Di pembahasan kita sekarang apa? Ma'rifah. Sampai di situ dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pembahasan besok. Faedah lain untuk dia. Ada pertanyaan? Silakan Rizky. Afwan Ustaz, tentang tadi murakkab isnadi. Maksudnya amil tidak berpengaruh padanya. Mabni Ustaz. Murakkab isnadi Ustaz. Nama yang murakkab isnadi. Dijelaskan di sini amil tidak berpengaruh padanya. Apakah maksudnya mabni atau tidak Ustaz? Iya. Dibaca seperti lafadznya sebelum masuk amil. Berarti tidak mabni Ustaz. Tidak berpengaruh. Nah, maksudnya ja'a Zaidun. Kan ja'a Zaidun. Ada orang bernama ja'a Zaidun. Ya masukkan penyakit. Ja'a Zaidun. Kalau misalnya Zaidun qa'imun Ustaz. Ro'a itu tetap Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Berarti mahalnya saja yang Ustaz. Kan mabni itu. Oh, nah. Jazakumullah khair. Baik. Nah, kan sini kafnya sini huruf disamakan seperti tafsirnya pada domir. Yang saya ingin tanya Ustaz, apakah dari sisi i'rab juga sama? Tidaklah saudara. Kan domir berada dalam kedudukan rofa, nasab, jar. Berarti ketika dia di i'rab Ustaz, maksudnya dalikin ini satu paket terus satu kali di i'rab. Tunggu dulu, ini baru saya bilang lanjut. Iya. Kan saya mau baru bilang domir kan rofa, nasab, jar. Kalau ini huruf tidak punya kedudukan dalam i'rab. Berarti dalam hal huruf. Antum bilang da, isim isyarah, mabni. Tapi kan dia punya kedudukan nanti. Ja'adha, ro'aitu da, marotu bida. Ka, harf lama lalu minal i'rab. Huruf tidak punya kedudukan dalam i'rab. Salim. Bismillah. Afwan Ustaz, yang ada pembahasan wala tartiba bainal kunyah wal ismi wala bainal kunyati wal laqbi. Tadi kalau berkumpul 3 jenisnya, yaitu ketika berkumpul isim, kunyah dan laqab, itu boleh di awal semua atau gimana Ustaz? Kunyah. Untuk urutannya. Iya. Ketika berkumpul 3. Iya, sudah dibilang tadi. Kunyah dimanapun bisa. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Berarti yang nggak boleh di awal laqab. Laqab. Karena harus nama dulu baru laqab. Berarti kalau contoh Zainul Abidina, Abu Abdillah, Zaidun nggak boleh? Nggak boleh lah, gimana caranya. Harus nama di depan. Harus nama di depan. Kalau kunyah boleh mendahului nama. Sudah? Hendak Ubaidillah. Rahma, Irham. Lah, Ustaz masih belum terpaham yang Ustaz ini, yang bihasabil mukhatabi.
Yang Ustaz, Sesuai dengan yang antum ajak bicara. Saya tunjuk di papan toh. Iya. Saya ajak bicara laki-laki. Zaka. Kan anak ajak bicara satu laki-laki. Kalau ada dua laki-laki yang saya ajak bicara. Saya bilang, zakuma. Kalau kalian banyak laki-laki toh, zakum. Bukan yang ditunjuk, yang dilihat. Yang ditunjuk itu za atau ta. Isim isyaratnya. Isim isyarat kan kalau yang ditunjuk laki-laki itu da. Kalau yang ditunjuk perempuan itu ta. Kan gitu. Tapi kanya sesuai dengan yang diajak bicara. Bukan yang ditunjuk. Paham kan? Jadi ada dua sekarang. Ada kafnya dan ada yang ditunjuk. Hendak Ubaidillah. Masih? Ansat yang kemarin yang tentang lakop dengan nama dengan kunyah. Kalau Ansat ke Ibnu Qayyim, Ibnu Umar, apa itu Ustaz? Nama, lakop atau Ya, kunyah? nama saudara. Nama saya tadi. Gitu. Tapi ada aslinya Ustaz kayak Abdullah bin Umar, dipanggil Ibnu Umar. Enggak apa, kan disandarkan kepada bapaknya. Noh? Atau dibilang apa? Misalnya Irham, siapa nama bapaknya? Siapa nama bapaknya? Syawal. Hmm? Syawal. Syawal. Wah, lahir di bulan Syawal. Baik. Antum dibilang Ibnu Syawal. Tidak masalah. Anaknya Syawal. Salah itu atau tidak? Benar. Benar. Kalau antum bilang tidak benar, antum tidak akui bapakmu. Ubaidillah, cepat. Mau habis waktu. Bismillah. Afan Ustaz, yang tentang murokkab isnadi masih belum terlalu paham. Terus yang artinya baroko nahruhu. Arti contohnya belum diartikan juga Ustaz. Tidak apa-apa tidak arti. Artinya baroko fi'il. Nahruhu fa'il. Itu dibilang murokkab isnadi. Fi'il fa'il. Syaba kornahu kornaha. Syaba fi'il. Kornaha fa'il. Kita sudah bilang tadi, murokkab isnadi susunan fi'il fa'il. Masih ada? Kenapa sakit? Langsung sakit. Nasami. Semua mabni, isim isyarah mabni. Tidak ada yang mu'rab. Enggak Ji, bukan karena penyakit. Penggunaannya memang begitu. Bukan karena penyakit. Karena penggunaannya memang begitu. Dari sononya. Ramadan. Fi halatai. Halatai. Di situ. Berarti kurang ya. Pada dua keadaan. Berarti di atasnya juga. Halatai. Sudah? Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta